Selamat datang di Kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupa diri, dan jangan pernah lupakan dari mana dirimu berasal. Kali ini, kita akan membahas tentang ciri budak Angon dalam ramalan Ugo Wangsit Siliwangi. Selamat menyaksikan. Ti mimiti pe ieu, pajajaran lengit di alam hirup. Lengit dayehna, lengit nagarana. Semenjak hari ini, Pajajaran hilang dari alam nyata, hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran moal ninggalkeun tapak, jaba tingaren pikeun numapai. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak, selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Sabab bukti anu kari bakal rea nu malungkir, tapi engke jaga bakal aya nu nyoba-nyoba supaya anu lalengit kapanggih deui. Sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak, tapi suatu saat akan ada yang mencoba supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Nya bisa ngan mapaina kudu make amparan, tapi anu marapaina loba nu ari-aring, pang pinterna, mudu aredan heula. Bisa saja, hanya menelusurinya harus memakai dasar, tapi yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong, dan bahkan berlebihan kalau berbicara. Inilah Ugo Wangsit Prabu Siliwangi yang menandakan awal kemunculan dari budak Angon atau anak gembala. Budak Angon adalah sebuah istilah yang terdapat dalam Ugo Wangsit Siliwangi. Dalam Ugo tersebut disebutkan bahwa budak Angon adalah seorang tokoh yang diceritakan bisa menjadi tumpuan harapan atas kondisi suatu bangsa yang dari masa ke masa semakin kacau dan tidak karuan terkait bobroknya mental para pejabat dan penguasanya. Ciri budak Angon yang dikemukakan dalam Ugo Wangsit Siliwangi yaitu imahna dibirit lei, pantona batu satangtung, kahiman ku handelem, karimbunan ku hanjuang, ari ngangona, lain kebo lain embe, lain meong lain banteng, tapi kalakai jeng tutunggul. Rumahnya di pinggir kali, pintunya batu setinggi badan, tertutupi oleh handelem, terimbuni oleh hanjuang. Kalau menggembalanya, bukan kerbau, bukan kambing, bukan kucing, lebih kepada kucing besar dan bukan banteng, tapi daun kering dan tutunggul. Untuk membedah ciri-ciri yang dimaksud, kita mulai dari ciri kedua, untuk nanti didapat ciri seutuhnya dari budak Angon, pantona batu satangtung. Pada ciri kedua, disebutkan pantona batu satangtung atau pintunya batu setinggi badan. Panto atau pintu adalah bagian dari rumah yang gunanya untuk keluar dan masuk. Jika kita ingin mengetahui isi rumah, maka harus masuk melalui pintu. Begitupun ketika keluar. Jika diidentikan dengan anggota tubuh seseorang, maka identik dengan mulut. Sementara salah satu fungsi mulut adalah untuk berbicara, mengungkapkan isi hati. Batu adalah benda yang berbentuk keras dan mempunyai alur atau gurat yang tegas, identik dengan ketangguhan, keteguhan, ketegasan. Setinggi badan mengidentikan sesuatu yang dapat diukur oleh semua orang. Jadi, perumpamaan atau siloka dari pantona batu satangtung adalah apa yang keluar dari mulutnya, melambangkan isi hati yang tegas dan teguh pendiriannya, serta apa yang diucapkannya terukur oleh semua orang. Pada ciri ketiga, kahuman ku handelem, tertutupi oleh handelem. Dalam bahasa Sunda, handelem adalah nama sebuah tumbuhan yang mempunyai daun berwarna merah, hampir sama dengan daun mengkudu. Suka dibuat pagar hidup di pekarangan, sebab
dipercaya ada manfaat atau maunah. Pekarangan yang ditanami oleh Handelem akan terlihat penuh misteri, dan tanaman ini ditakuti oleh para pencuri, karena seperti ada penunggunya. Jadi Siloka dari Kahaman Ku Handelem adalah sosok budak Angon yang penuh misteri dan berwibawa, ditakuti oleh para pihak yang akan mencuri, yaitu mencuri kekayaan bangsanya. Pada ciri keempat disebutkan Karimbunan Ku Hanjuang, terimbuni oleh Hanjuang. Sama halnya dengan Handelem, Hanjuang juga nama sebuah tumbuhan, berdaun lebar dan panjang. Daunnya ada yang berwarna hijau dan ada juga yang berwarna merah. Daun yang berwarna merah suka disebut Hanjuang Siang. Dalam istilah Sunda, Hanjuang suka diidentikan dengan berjuang atau perjuangan. Jadi Siloka dari Karimbunan Ku Hanjuang adalah sosok budak Angon yang jiwanya dipenuhi oleh gelora perjuangan. Dan dalam tataran praktisnya, ia juga suka berjuang untuk mencapai berbagai misi. Selain itu, mengartikan bahwa pendidikan agamanya juga sangatlah baik dan sangat dekat dengan para ulama, dikarenakan tanaman ini kerap ditemui di pemakaman Pasundan, yaitu untuk mengingat akhirat. Ari ngangona, lain kebo, lain embe, lain meong, lain banteng. Tapi kalakai jeng tetunggul, inyana jongjon ngorehan, ngumpulkan anu kapanggih. Pada ciri kelima disebutkan apa yang dia gembalakan, bukan kerbau, bukan domba, bukan pula harimau atau banteng, tetapi ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui. Yang dimaksud ranting dan daun kering adalah tulisan. Dia menulis semua kejadian-kejadian yang pernah dialami, serta kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya, hal yang tidak diketahui oleh khalayak ramai, tetapi hanya dia yang tahu. Untuk itu, setelah kita dapat makna keempat ciri dari budak Angon yang disilokakan dengan Pantona Batu Satangtung, Kahaman Ku Handelem, Karimbunan Ku Hanjuang, dan Ari ngangona, lain kebo, lain embe, lain meong, lain banteng. Tapi kalakai jeng tutunggul inyana jongjon ngorehan, ngumpulken anu kapanggih. Maka untuk bisa mendapatkan makna dari ciri pertama, imahna di birit lei, rumahnya di pinggir kali. Jangan pernah menganggap imah atau rumah dengan secara tekstual, melainkan harus dilihat bahwa imah atau rumah dimaksud adalah perumpamaan dari sosok raga si budak Angon, yang raganya merupakan rumah bagi jiwa yang tegas, teguh, berwibawa, ditakuti oleh semua yang berniat jahat, dan penuh gelora perjuangan. Lalu apa makna dari birit lei atau sisi sungai? Sungai adalah tempat mengalirnya air, sementara air adalah sumber kehidupan, seperti yang tertuang dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi, keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka, mengapakah mereka tiada juga beriman? Hidup atau keberadaan dari si budak Angon ini dekat sekali dengan sumber kehidupan atau kemakmuran. Ini sebagai perlambang dia bukanlah seseorang yang susah, tapi ia merupakan orang yang makmur, karena hidupnya di sisi sumber kemakmuran itu sendiri. Dalam penjelasan Ugo Wangsit Siliwangi, juga disebutkan tentang fase kemunculan budak Angon. Fase tersebut diantaranya adalah fase budak buncireng, yang mana arti buncireng dalam bahasa Sunda adalah merujuk kepada hewan air yang perutnya buncit. Jika diidentikan, maka seseorang pemimpin yang memiliki bentuk tubuh tinggi besar dengan perut buncit. Tidinya lobanu ribut, mimiti ti jero dapur, ti dapur laju salembur, di lembur jadi sanagara.
nu barodo jaradi gelo marantauan nu Garelut, di kokolotan ku budak buncireng. Mata na Garelut merebutkan warisan, nu hawa hayang panglobana, nu teu hawa hayang loba, nu boga hak marenta bagianan. Dari sana banyak yang rebut, dari mulai di dalam dapur, dari dapur jadi satu wilayah, dari wilayah jadi satu negara. Yang bodoh jadi pada gila membantu yang berkelahi, dipimpin oleh budak buncireng. Sebabnya berkelahi, memperebutkan warisan, yang serakah ingin yang terbanyak, yang tidak serakah ingin banyak, yang punya hak minta bagian. Buto-buto lajunya rusuh, nu Garelut jadi karueng, sarinen ditempuhkan langitna nagara. Laju nareangan budak angon, nu saungna dibirit luwi nu pantona batu satangtung, nu dihatepan ku handelem, di tingahan ku hanjuang. Buta-buta kemudian pada masuk, yang berkelahi pada khawatir, pada takut dituduh yang menyebabkan hilangnya negara. Kemudian mencari budak angon, yang rumahnya di sisi sungai, yang pintunya batu setangtung, di atap handelem, bertiang oleh hanjuang. Menurut bait ugo di atas, maka akan datang fase budak angon. Namun alih-alih mencari budak angon, nyatanya mencari budak tumbal. Nereangan budak tumbal, tapi sejana de marenta tumbal. Tapi budak angon engges eueuh, engges narindak bebarengan jeung budak anu jenggotan. Geus mariang pindah ngabebakan, parindah kalebak cawene. Pada mencari budak tumbal, tapi maksudnya mau minta tumbal. Tapi budak angon sudah tidak ada, sudah bertindak bersama-sama dengan budak yang berjanggut. Sudah pergi, pindah membuat babak baru, pindah ke lebak cawene. Dalam mencari budak angon ini, seyogyanya tidak melihat ke belakang, atau jangan terpengaruh isu-isu masa lalu. Engke oge dia nyaroho, ayeuna mah, siar ku dia eta budak angon. Cik, kurana rindak. Tapi, ulah ngalik ka tukang. Nanti juga kamu akan pada tahu. Sekarang, cari olehmu itu budak angon. Silahkan, cepat bertindak. Tapi, jangan menoleh ke belakang. Darengaken, zaman bakal ganti deui, tapi engke, amun gunung gede angges bitu disusul ku 7 gunung, genjlong deui saja jagat. Urang Sunda disambat, urang Sunda ngahampura, hade deui sakabehana. Bangunan ngaji deui, mangsa jaya, jaya deui, sabab ratu anu anyar, ratu adil sejati. Tapi ratu saha? Di mana asalna eta ratu? Dengarkan, zaman akan berganti lagi. Tapi nanti, jika gunung gede selesai meletus, disusul oleh 7 gunung, gempa lagi sejagat. Orang Sunda dipanggil-panggil, orang Sunda memaafkan, baik lagi semuanya. Bangunan bersatu kembali, masa jaya jaya lagi. Sebab ratu yang baru, ratu adil sejati. Tapi ratu siapa? Dari mana asalnya itu ratu? Engke oge dia nyaroho, ayeuna mah siar ku dia eta budak angon. Nanti juga kamu akan pada tahu. Sekarang cari olehmu itu budak angon. Terima kasih telah menyaksikan Kitab Mawas Diri. Sampai bertemu di kitab-kitab selanjutnya.